Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng para bapak kiai, para alim, para sesepuh bini sepuh ingkang dipun rahmati Allah, yang terhormat dan kita hormati bersama Ketua IKD Kabupaten Nganjuk beserta pengurusnya, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Muttaqin dan pengurusnya, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat semuanya yang dirahmati Allah. Bersama-sama Bapak Ibu kita sampaikan syukur kepada Allah Ta'ala dengan membaca tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya karena pertolongan Allah, hanya karena hidayah Allah, pagi ini kita digerakkan menuju tempat yang mulia, bersama-sama orang yang mulia, membicarakan hal-hal yang mulia. Semoga kita nanti dikumpulkan Allah di tempat yang mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita ikuti, selalu kita bela sunnahnya. Kemanapun beliau pergi kita ikut, apapun perintah beliau kita kerjakan, sampai beliau ke surga pun kita ikut. Semoga bersama beliau menjadi penghuni surga, amin. Yang berikutnya kita doakan masjid ini, Masjid Baitul Muttaqin ini, dan IKD yang ada di dalamnya, serta amal usaha yang ada di sekitarnya, semoga dijadikan Allah menjadi tempat yang penuh barokah, amin. Hadirin para bapak ibu yang dirahmati Allah, sebelum dilanjut mari kita sama-sama membaca doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Alhamdulillah, Bapak kita langsung yang memberikan unjukan. Semoga yang memberi dapat pahala, yang meminum juga dapat pahala, yang menyaksikan juga dapat pahala, amin. Baik para ibu bapak yang dirahmati Allah, tadi oleh Ustadz Zainal Arifin disampaikan kita membicarakan tentang bekal-bekal menuju surga. Memang kita dalam hidup ini harus punya cita-cita, harus punya cita-cita atau tujuan. Orang itu kalau tidak punya tujuan mesti ngambang. Kalau punya tujuan mantep.
Ibu bapak, kita punya cita-cita dalam hidup ini dua. Apa cita-citanya? Yang pertama, di dunia hidup mulia. Ulangi, di dunia hidup mulia. Di akhirat, kenapa Bu? Kok kurang pede? Di dunia hidup mulia, di akhirat penghuni surga. Jangan sekedar masuk, tapi penghuni. Dua cita-cita besar ini, di dunia hidup mulia, di akhirat penghuni surga. Kirang nopo cekap? Sekap nggih? Jadi cukup dua saja di dunia hidupnya mulia dalam arti yang seluas-luasnya, di akhirat cukup setunggal mawon penghuni surga, pun boten samilih liyane. Mungkin dikritik kita, kok sampean ki lho pengen jadi penghuni surga ki ibadahmu sepiro? Kita yakin jadi penghuni surga bukan mengandalkan ibadah kita, bukan mengandalkan banyaknya kebaikan kita, tapi yang kita harapkan ialah ridho Allah. Ulangi, ridho Allah. Kita mulai dari dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Qultu, Mu'ad matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar. Ya Rasul, kula niki mbok jenengan paringi dawuh siji amalan lek kula lakoni niku asal dua. Amalane setunggal, kalau saya kerjakan dapat dua, yaitu bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Nyuwune ngoten Mu'ad bin Jabal datang Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, qala laqad sa'alta an adimin. Mu'ad, sampean ki sakjane tekon barang sing gedhi, sing abot. Lamun Allah Ta'ala gak ngersakne raiso, pertanyaanmu itu terlalu berat. Maka kalau Allah memudahkan maka akan bisa. Yang pertama Mu'ad, kalau sampean pengen menjadi penghuni surga dan jauh dari neraka, yang pertama ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah tanpa menyekutukan dengan apapun. Ulangi, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dengan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Hanya la ilaha illallah. Jadi menyembah Allah secara murni, kados inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua untuk Allah, semua milik Allah. Allah tidak ada sekutu baginya. Nah, nomor satu napa? Menyembah Allah, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan dengan apapun, dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, wa tuqimus sholata. Mu'ad, sing nomor loro sampean kudu menegakkan sholat. Kerjakanlah sholat, tegakkanlah sholat yang wajib dan yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib dan yang sunnah. Karena menegakkan sholat itu fungsinya ada 6.
Siapa yang menegakkan sholat, fungsinya ada 6. Ibu-ibu mau mencatat, mangke lek dicatat biasanya wis dicatat ping 3 biasanya. Ada suara catat lagi. Fungsi sholat dalam kehidupan kita, 1 sebagai perintah. Nah, 2 sholat sebagai kewajiban. 3 sholat itu sebagai kebutuhan. 4 sholat itu sebagai pemecah masalah. Yang kelima, sholat sebagai penentu nasib. Dan yang keenam, sholat sebagai penghargaan tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat beriman. Penghargaan tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang beriman. Itu fungsi sholat ada 6. 1 sebagai perintah. Kita sholat dulu awal-awalnya diperintah. Lama-lama merasa sholat sebagai kewajiban. Dikerjakan terus sholat sebagai kebutuhan. Jadi kita menegakkan sholat bukan kebutuhan Allah, tapi kitalah yang butuh sholat. Buktinya apa? Ketika bapak dan ibu jam 4:30 sore belum sholat asar, hati terasa tenang apa gelisah? Berarti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Begitu ibu bapak sholat, maka selesai sholat hatinya pelong, sehingga sholatnya cepat-cepat bendang. Sholat sebagai kebutuhan, iya. Semakin bapak ibu sholatnya banyak sekali, sholatnya terbaik, sholatnya terbanyak, maka nutrisi kebutuhan jiwa makin terpenuhi, makin banyak, makin bahagia, makin nikmat. Baik sholat sunnah rawatib, sholat duhur itu loh rangkaiannya banyak. Sholat syukur wudu, tahiyatul masjid, qobliyah duhur, qobliyah duhur. Iya, qobliyah duhur itu ada 4 bapak ibu. Jenengan yang sering kan 2 toh. 2 itu aja gak dikerjakan gak orang. Qobliyah duhur itu aslinya 4, 2 dan 2. Cobi, ibu bapak mau sholat duhur karena waktunya longgar, ada syukur wudu, tahiyatul masjid, qobliyah duhur, qobliyah duhur. Begitu duhur dikomati untuk jamaah, panjenengan sudah punya tabungan 8 rakaat. Begitu duhur dikerjakan jamaah 12 rakaat. Sebelum kondur ba'diyah duhur 2 rakaat, jadinya 14 rakaat. Sholat sebanyak itu rangkaiannya terasa ringan, nyaman, bahagia, nikmat, dan rasanya kurang. Beda lagi kalau sholatnya diakhirkan. Bapak-bapak jam 4 sore diingatkan, bapak ibu sampun jam 4 enggal sholat asar. Sik to, kurang saidi, pekerjaannya dilanjut. Begitu nyampe jam 4:30 masih kurang sedikit, dipaksa menyelesaikan tugas. Akhirnya jam 5 kurang 1/4. Jam 5 kurang 1/4 sudah hati gelisah. Mau sholat ada tamu, lebih gelisah lagi. Akhirnya sholat dalam kondisi tidak tumak ninah. Wis sedikit akhir waktu tidak tumak ninah, hati tidak nyaman. Sholat yang mestinya jadi obat, kalau keliru mengerjakan bisa menjadi penyakit. Sholat sebagai kebutuhan, sholat sebagai pemecah masalah. Yang nomor 4G, seluruh permasalahan ini akar masalahnya adalah sholat. Kalau bapak ibu
menangani masalah umat, ada umat yang hidupnya itu ruwet. Ruwet niku nggih, ruwet. Itu mesti punya masalah di sholat. Maka diselesaikan dulu masalah sholatnya. Karena Allah janji, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah engkau pertolongan kepada Allah lewat sabar dan lewat sholat. Sungguh Allah akan menolong menyertai orang yang sabar. Jadi masalah apa saja akar masalahnya sholat. Contoh, di daerah ibu bapak tidak turun hujan selama 6 bulan. Jalan keluarnya sholat istisqa. Putranya bapak, putranya ibu diterima di perguruan tinggi 2 yang bagus-bagus. Cara memilihnya sholat istikharah. Sholat istikharah. Dosanya banyak, sholat taubat. Supaya hajatnya terkabul, sholat hajat. Ibu bapak mencari sesuatu tidak ketemu, ditinggal sholat. Walaupun itu secara keguyonan, memang seperti itulah. Permasalahan apa saja itu, jenengan kalau mengamati masalah-masalah umat, mesti akar masalahnya di sholat. Misal, ada suami istri mengadukan permasalahannya, ruwet ini, ruwet itu, ruwet macam-macam. Wong ruwet kok borongan gitu misalnya. Ditanya, ibu sholat panjenengan sampun lengkap? Sampun. Lah bapak, nggih enten sing bolong. Sudah mulai ketemu. Ada lagi, ibu lengkap, bapak lengkap, anak yang bermasalah. Maka kalau sudah 3 in 1, ibu, bapak atau suami istri dan anak-anak, sholatnya udah lengkap, syukur kualitas terbaik, syukur berjamaah, syukur diiringi rawatib qobliyah dan ba'diyah. Seruwet apapun permasalahannya, insya Allah akan terurai biidznillah dengan seizin Allah. Akar masalahnya di sholat, insya Allah ngaten. Kalau bapak dan ibu misalnya menghadapi satu masalah yang buntu, tidak bisa dipecahkan, jangan dipaksakan. Mintalah waktu dengan perbanyak sholat dan sholat, insya Allah tidak begitu lama akan ada inspirasi. Dengan dituntun Allah jalan memecahkan masalah itu. Sholat sebagai pemecah masalah. Kenapa Rasulullah memerintahkan sholat? Yang kelima, sholat sebagai penentu nasib. Nasib seseorang itu celaka atau selamat tergantung sholat. Rasul bersabda, inna awwala ma yuhassabu bil abdi yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik benar diterima, dia selamat dan bahagia. Kalau sholatnya diabaikan, dia tidak punya prestasi sholat, ia akan celaka, menderita selama. Tapi di hadis ini Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, kalau seseorang sholat fardunya bermasalah, Allah perintahkan untuk meneliti sholat sunatnya. Kalau ia punya sholat sunat yang banyak dan baik, maka sholat sunat itu berfungsi penyempurna sholat fardu. Jadi mungkin fardunya ada yang sedikit ngelamun. Ibu nate ngelamun pas sholat? Mikir liyane ngoten nate? Nate napa sering? Sering napa selalu? Nah makanya kita kan teman-teman IKD juga pernah mengadakan mungkin latihan sholat khusyuk. Bagaimana trik-triknya sholat tumak ninah. Menawi kula panjenengan kelas-kelas kula jenengan ngeten iki njur sholat terus kalingan liyane niku kok nggih manusiawi. Manusiawi bisa dimaklumi, tapi jangan diikuti terus. Kita kembalikan memandang tempat sujud, memahami bacaan sholat, dan menghadirkan Allah dalam hati. Insya Allah membantu kekhusyukan. Jadi sholat sebagai penentu nasib. Sholat penentu nasib. Yang keenam, sholat sebagai
penghargaan tertinggi dari Allah Ta'ala. Bapak, Ibu, mungkin jenengan sering mendengarkan ini, kulon jenengan teng masyarakat itu kadang-kadang kurang dihargai orang. Gak patek digabres, gak patek digatek, mungkin kurang ini, kurang itu, kurang ini, sehingga gak diperhitungkan. Kalau toh di masyarakat kurang diperhatikan, jawabnya rapopo, ora masalah. Tapi titenono. Tapi ingat, ketika kita sedang sholat menghadap Allah, kita ini sedang berbicara dengan penguasa alam semesta, pemilik harta seluruhnya, pemilik dunia dan akhirat, pemilik seluruh kerajaan, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas kita sholat, kita matur. Dan matur kita itu oleh Allah diberi 3: didengar, diperhatikan, dijawab. Ulangi, didengar, diperhatikan, dijawab. Padahal Allah Maha Kuasa. Bagaimana kita tahu Allah menjawab? Pas kulon jenengan sholat membaca surat Al-Fatihah. Pas matur bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Pas mengucapkan ayat ini, Allah menjawab, hamidani abdi alayya, hambaku sedang memujiku. Disambung mana ar-rahmanir rahim, athara alayya abdi, hambaku sedang memuliakanku. Jenengan matur malih, malik yaumiddin, majadani abdi alayya, hambaku sedang menyanjungku. Bapak Ibu, wong kula jenengan ing atase manusa lumrah, ngomong karo bubulane gak patek digatek. Lah kok karo Allah Ta'ala didengar, diperhatikan, dijawab langsung. Sampai kula jenengan matur, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah dawuh, hadza baini wa baina abdi wali abdi masalah. Ya, separuh ini untukku, separuh untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang engkau minta. Sampai kita matur lagi, ihdinas siratal mustaqim. Akhir ayat, sampai akhir ayat Allah dawuh, hadzali abdi wali abdi masalah. Udah semuanya ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kurang tersanjung apa? Kurang terhormat apa? Kita oleh Allah didengar, diperhatikan dan dijawab dalam sholat. Makanya kalau ketika sholat kita harus tampil terbaik. Badan suci, pakaian suci, tempat suci. Pakaian juga kita upayakan yang lumayan. Jangan sampai menghadap Allah, Allah mendengar, memperhatikan, menjawab, lah kok klambene sak kecekele. Nah, untuk itu kalau jenengan ingat ini, mosok Allah mendengarkan, memperhatikan awake dhewe karo nglamun. Oh, sudah dijawab oleh Allah, lah kok pikiran kita kemana-mana. Pun niki wau bekal ke surga yang kedua nggih, wa tuqimus shalah. Yang ketiga ialah wa tu'tiyaz zakat. Muat, nek sampean pengen jadi penghuni surga, tunaikan zakat. Bayarlah zakat. Dan kalau untuk urusan zakat saya tidak matur karena di lingkungan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk urusan zakat, infak, sedekah adalah sudah menjadi kebiasaan. Nggih, niki kota infak ajeng keliling nggih Bu nggih. Tolong hati-hati jangan sampai keliru. Keliru yang diambil. Mau ngambil merah enggak jadi. Padahal itu harta panjenengan yang hakiki. Baik para ibu yang dirahmati Allah, tunaikanlah zakat. Syarat berikutnya kata Rasulullah, tasumu Ramadan, berpuasalah di bulan Ramadan. Syarat berikutnya watahujjul baita, kerjakanlah ibadah haji. Berarti
untuk menjadi penghuni surga dan jauh dari neraka melaksanakan rukun Islam, menyembah Allah tanpa menyekutukan, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, ibadah haji bagi yang mampu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah itu Rasulullah nambahi, hai Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khairi. Mu'ad, sampean tak omongi pintu-pintu kebaikan, mau ndak? Mau ndak? Itu loh Bapak Ibu, bijaksananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau mau memberitahu sesuatu kepada para sahabat, tidak langsung berupa instruksi, boten, tapi ditawari dulu. Maukah engkau? Ya tentu saja semua menjawab, mau ya Rasul. Nah, itu ternyata metode pendidikan untuk menarik perhatian dulu, memusatkan perhatian dulu. Seperti ini, Mu'ad ditawari, ala adulluka ala abwabil khair. Mu'ad, sampean gelem gak tak omongi pintu-pintu kebagusan? Ya Rasul, saya mau. Nah, kalau pintu kebagusan yaitu nomor 1, as-saumu junnatun, puasa sunnah sebagai benteng. Kalau tadi puasa wajib, ini puasa sunnah sebagai benteng. Yang kedua, wasodaqatu tudfi'ul khoti'ati kama tudfi'ul ma'a annar. Yang kedua, sodakoh itu menghapus kesalahan. Sodakoh menghapus kesalahan sebagaimana air menyiram api. Air menyiram api berarti padam, hilang. Nomor 2, sedekah sebagai penghapus kesalahan seperti air memadamkan api. Yang nomor 3 pintu kebaikan yaitu sholatur rajuli fi jaufil laili. Sholat seseorang di tengah malam. Sholat seseorang di tengah malam. Berarti sholat malam itu boleh tengah malam, boleh awal malam, yang terbaik akhir malam, sepertiga malam terakhir. Kalau di dawuh ini fi jaufil lail, tengah malam, berarti sholat tahajud. Maka dalam ayat Al-Quran surat As-Sajdah ayat 16 itu Allah berfirman bahwa orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Ulangi, menjauhkan lambung dari tempat tidur. Berarti tidak tidur. Kalau tidur menempelkan lambungnya di tempat tidur. Tetapi orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur malam hari, tetapi isinya apa? Berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, maka orang-orang itu akan diangkat oleh Allah pada tempat yang mulia, derajat yang mulia. Baik, napa Bapak Ibu niki pintu kebaikan. Apa itu? Puasa sunnah, sedekah, sholat malam. Nah, Rasulullah menawarkan lagi, ala ukhbiruka biroksil amri. Muat sampean gelem tak omongi sak api-apike urusan terbaik. Apa itu ya Rasul? Mau saya ya Rasul. Yaitu urusan terbaik nomor 1 yaitu memikirkan Islam. Pokoknya adalah Islam, tiang-tiangnya adalah sholat. Yang berikutnya, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sekarang uraian ini oleh Rasulullah ditutup. Sekarang saya beri tentang kunci seluruh masalah. Jadi kunci seluruh masalah
Kamu mau saya beritahu kunci seluruh masalah? Ya Rasul, tahu. Ternyata Rasulullah memberikan penjelasan, kunci seluruh masalah ialah kufu alaika hada. Kufu alaika hada, jagalah olehmu ini. Menjaga lisan. Jadi ternyata semuanya itu menjaga lisan kuncinya. Terus sampai Mu'ad bertanya, ya Rasul, napa nggih wonten to tiyang niku cilaka krana lisannya? Rasulullah dawuh, Mu'ad, apa kamu tidak tahu banyak orang ditelungkupkan ke neraka? Cara bahasane awake dhewe ngoten, dijungkel neng neraka. Itu dikarenakan kurang hati-hati menjaga lisan. Mengapa begitu para bapak ibu yang dirahmati Allah? Dalam surat Yasin ayat 65 Allah berfirman, insyaallah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari pengadilan kiamat nanti mulut dikunci. Kenapa mulut dikunci? Karena mulut ini kalau tidak dikunci berbahaya. Kenapa? Mulut ini molak-malik. Mulut ini multifungsi. Kalau tangan tugasnya satu, hanya mengerjakan tugasnya tangan. Kaki tugasnya satu, hanya mengerjakan tugasnya kaki. Meripat, telinga, semua tugasnya satu-satu. Tapi khusus untuk lisan tidak satu, tapi multifungsi. Meripat nyawang, lisan komentar. Telinga mendengar, lisan komentar. Kaki kesandung, lisan komentar. Dan hampir semua pekerjaan anggota tubuh ini lisan selalu turut campur. Maka saya sering bertanya, ibu bapak, sakit pusing itu di mana? Pusing itu di mana? Mesti jawabnya di kepala. Mboten. Pusing itu di lambe. Kalau lambenya nggak muni ngeluh, kepalanya nggak berteriak-teriak. Nah, misal saking banyaknya lisan ini, maka Rasulullah memberikan pesan khusus, kufu aid hada, jaga lisan. Sampai beliau dawuh, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa bicara baik, lebih baik diam. Bicara baik adalah mahkota, diam adalah kewibawaan. Tiang niku lek mendel ngedeni. Nek mboten percados, ibu-ibu di rumah menenge. Sak jero omah bingung kabeh. Sampai bapak mencari cara. Akhirnya caranya mengeluarkan lembaran merah-merah. Baru bisa tersenyum. Betul, kalau ibu-ibu yang hadir ini sudah tidak terpengaruh untuk itu. Kalau urusan uang itu tidak seberapa perlu, tapi penting banget. Lisan Bapak Ibu, sampai Rasulullah berpesan begitu. Saking hati-hatinya lagi, sampai Rasulullah memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Siapa yang mengucapkan alhamdulillah, maka memberatkan timbangan kebagusan.
Siapa yang mengucapkan subhanallah, pahalanya memenuhi ruang langit dan bumi. Siapa yang mengucapkan satu huruf Al-Quran, pahalanya 10 kebaikan. Itu semuanya Rasulullah sampaikan biar lisan ini tidak disalahgunakan. Ini loh, ada hal-hal yang sangat bisa dikerjakan oleh lisan yang membawa manfaat kebaikan dunia akhirat. Itu semuanya untuk apa? Menyelamatkan, menjaga, mempasbet lisan. Panjenengan tindak saking dalam menuju masjid ini, mau solawat sampun ping pinten niku mangke. Niki kondur kali sepeda motoran membaca solawat. Sekali solawat dibalas Allah 10 kali. Kalau 100 kali sudah berapa? Lajeng sambil apa saja supaya lisan ini digunakan. Maka ibadah tertinggi sampai disebut zikrullah, zikir menyebut dan mengingat Allah. Apa dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kunci berikutnya yang paling penting ialah menjaga lisan, menjaga lisan. Sebab di dalam surat Yasin tadi, waktu pertanyaan di hari akhirat itu dikunci lisannya. Dikunci dulu, tangan disuruh matur, waktu kalimuna aidihim. Tangan matur, untuk apa tangan? Kamu dulu selama di dunia. Itu kalau yang jawab lisan, lancar, drawinding. Ya Allah, kula damel ngibadah, kula damel nyambut gawe, kula damel nulung, kula damel pokok sing sae-sae tok ya Allah. Jarine lisan. Barang lisan dikunci, nakhtimu ala afwahim, lisannya dikunci, patu kalimuna aidihim, tangan matur, ya Allah ya Rob, lambene fulan niku lamis niku ya Allah, kula niki dadi tangan saksuwene teng donya didamel hal-hal sing boten sae sedaya, kula boten trima, kula nunggu pengadilan hari ini, saya menuntut terhadap si fulan selaku pemilik tangan. Cobi kaya ngoten niku. Dados lamun lisan niku dibuka mesti bengok. Tangan lek matur sing apik to, engko tak tukokne ali-ali, mesti ngoten. Tapi sarene sampun dikunci ya sudah, tangan matur, kaki bersaksi, semua bersaksi niku mangke. Dan yang paling banyak pertanggungjawaban memang lisan. Maka sekali lagi Rasulullah memberikan pesan, jaga lisan. Insya Allah dengan lisan itu akan kami jamin untuk selamat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sampai Rasulullah berpesan, ada 4 nikmat. 4 nikmat Bapak Ibu. Sapa wonge sing diparingi 4 nikmat itu, dia berarti memperoleh nikmat yang lengkap. Napa 4 nikmat itu? Nomor 1, qalban syakiron. Hati yang selalu bersyukur. Masya Allah, hati selalu bersyukur ini nikmat tertinggi. Nikmat tertinggi. Dados nyawang nopo mawon bersyukur. Dan jenengan sampun preso, apa dampak positif dari orang yang bersyukur? Banyak sekali. Sumber kebahagiaan itu dimulai dari syukur. Nopo mawon? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, matur suwun ya Allah. Ala kulli halin, dalam setiap keadaan. Qalban syakirun. Balasannya apa? Mesti bahagia, mesti adem ayem tentrem, dan ditambah nikmatnya. Dan orang yang pandai bersyukur itu sulit setan menggoda. Nggih, tiang pinter saged, tiang sugih saged. Sing sulit itu ada 2, orang syukur dan orang ikhlas. Sulitnya bukan main itu. Nikmat 1 qalban syakiron. Nomor 2 lisanan dzakiron. Lisan yang selalu berzikir. Lah niki sing dintenteni niku lisan yang selalu berzikir. Jenengan binjing kaget gara-gara napa? Rumangsa amal saidi tapi pahalane kok oke. Ternyata waktu-waktu diisi selalu dengan
zikir, sambil beraktivitas, sambil perjalanan, sambil duduk, sambil berdiri, di tempat-tempat yang tidak terlarang selalu berzikir, lisanan dzakiron. Luar biasa niku mangke. Nah nanti karena kan ingat cita-cita kita tadi apa? 2 tadi apa kayak mau? Di dunia hidup mulia, di akhirat. Nah, untuk mencapai ke sana, nggih celah-celah napa mawon diambil kebaikannya, terutama lisan. Karena tangan bekerja, lisan kan nganggur toh nggih? Nggih, kaki bekerja, lisan nggih nganggur toh. Kata nganggure jane lisan niku. Kecuali dahar. Nek pas dahar gak kena diganggu. Lisanan dzakiron, lisan yang selalu berzikir. Wah niku mangke kalau ibu-ibu bapak-bapak sering berzikir terus dengan lisan, mengucapkan istighfar, sholawat, tasbih, hamdalah, basmalah atau ayat-ayat Al-Quran, maka wajahnya akan lebih muda sekian tahun dari aslinya. Tapi lek nesu cowopet. Nggih, betul. Begitu marah wong 15 menit sukses marahnya. Ternyata kerugiannya besar sekali. Kesehatan terganggu, perasaan terganggu, hati tidak nyaman. Makanya tadi ada tema sholat sebagai kebutuhan tadi begini Bapak Ibu. Hati kita kan butuh nutrisi, butuh gizi, butuh makanan. Sebaliknya hati ini menolak kejelekan. Semakin sering dipakai jelek, hati ini semakin berontak, semakin meronta, semakin tidak terima. Buktinya apa? Seseorang barusan melakukan kejelekan, entah itu marah atau ngerasani setengah jam, komplit, lengkap, sukses. Selesai itu hati mesti menderita. Ya kecewa, ya getun, ya ganjel, ya gelisah, pokok ndak nyaman. Yaitulah hati berontak kalau dijak kejelekan. Walaupun lisan bisa menipu, bisa nutupi, hati ndak bisa. Sebaliknya semakin hati diberi nutrisi-nutrisi yang ia sukai, kados ngeten iki, dijak ngaji ngeten iki, langgih remen to nggih? Remen ten nggih mangsul mangke mboten patek ragat. Paling ragate damel infak mawon nggih mboten ilang, mboten telas, malah tambah. Nah, ketemu bolong, ketemu kanca. Ngenten niki lagi kesupen sedaya to, permasalahan-permasalahan sing teng dalem lagi kesupen. Maka kita doakan mbok bilih ibu bapak datang ke tempat ini, ada yang sedikit sakit, semoga pulang ngaji nanti sehat walafiat. Mungkin ada yang di rumah punya masalah, pulang dari ngaji, Allah memberikan pemecahan penuh barokah. Amin. Ada sedikit yang kurang akor dalam keluarga, pulang dari ngaji nanti Allah mempersaudarakan kembali. Baik. Kenikmatan yang ketiga, wabadanan ala balai sobirun. Awak badan yang selalu sabar. Sabar diuji nopo mawon sabar tawakal. Dan yang keempat, zaujatan solihatan mukminatan atau zaujan mukminan solihan, suami atau istri yang baik. Dalam rumah tangga itu kalau suaminya baik, istrinya baik, sudah itu luar biasa. Supaya jadi baik dan baik, Bapak Ibu, kebahagiaan itu dicari nopo diciptakan. Kebahagiaan itu dicari apa diciptakan? Dicari. Kalau mencari teng pundi, Bu? Aku tak golek kebahagiaan neng di rekreasi neng prigi. Bodal rombongan neng prigi. Mulih napa nggih bahagia? Kluntrung nyapa kesel apane awake, dompete kesel kabeh. Kebahagiaan itu diciptakan, dibuat apa yang ada itu sumber kebahagiaan. Ibu memandang suami sumber kebahagiaan.
Nggih. Sumber kebahagiaan apa sumber Ibu memandang suami sumber kebahagiaan, suami memandang istri sumber kebahagiaan, memandang anak-anak sumber kebahagiaan, memandang apa yang ada sumber kebahagiaan, didasari rasa syukur, maka kebahagiaan yang hakiki ialah diciptakan. Diciptakan. Di mana? Tidak jauh-jauh. Satu saat anak-anak mengeluh, "Ibu, kok lama nggak makan enak ya? Saya kok pengen makan enak toh." Didukung bapak, "Oh bu, aku ya pengen makan enak." Ibu menjawab, "Setuju, yes, aku juga." Wakilnya satu rumah sepakat pengen makan enak. Caranya beli di mana bu? Ibu punya konsep. Gimana? Besok hari Senin, bapak, ibu, anak semua puasa. Puasa. Terus maghrib dijamin makan enak. Oh, betul-betul nikmat dari hati yang paling dalam. Ya Allah, minum teh hangat nikmat, nasi dan kangkung nikmat. Itulah nikmat hakiki yang Allah sediakan di sekitar kita. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen bahagia, gampang. Pulang dari ngaji nanti mampir toko roti. Belilah roti yang lumayan enak, satu kotak besar, nggak usah banyak-banyak, isinya 20 gitu saja. Berikan tetangga yang diberi seneng, yang memberi jauh lebih bahagia lagi. Tapi kok 20 hiram nggih mboten, papat mawon. Pengen bahagia, bahagiakan hamba Allah, pasti lebih bahagia. Coba jenengan sing biasa teng dalem kados buah-buahan sing jenengan sering kagungan, punya pisang, teng daleme jenengan kata. Begitu diberikan tetangga yang ndak punya sama sekali, "Ya Allah Bu, pisang ngeten iki pun dangu, kula mboten nedha, matur suwun nggih, rewemen dadi rebutan didhahar bareng-bareng." Jenengan sing mresane iki lho, rasane seneng banget. Berarti kebahagiaan tidak usah dicari jauh-jauh. Kita berbagi, kita membahagiakan hamba Allah yang lain, mesti ikut bahagia. Ngeten nggih? Lah bahagiakan orang-orang dekat jenengan. Suami dibuat bahagia, anak-anak dibuat bahagia, istri dibuat bahagia. Bapak, rumah tangga itu supaya bahagia gampang. Semua permintaan istri jenengan turuti. Aman. Oke. Begitu mau hari raya, istri mengajukan proposal, "Bas, saya ingin ini. Ya, silakan ditulis sebanyak mungkin, selengkap mungkin. Wes mau warem, tulis dengan semangat 1, 2, 3, 4 sampai 15 item. Sudah Bu, diteliti gak kurang ta? Ditelok nih, wis kurang loro, tambahi jadi 17 item. Mantep. Bapak yang membaca sambil tersenyum, "Alhamdulillah, saya akan memenuhi semua permintaan istri saya." Jangan khawatir, dimasukkan amplop, diisi yotro sak duwene. Sak duwene. Sampun Bu, monggo silahkan dipenuhi semua kebutuhan yang panjenengan perlukan. Bapak ndak turut campur, tidak melarang, silahkan ini. Diwoco dibanding. Tapi suasana kan sudah nyaman toh nggih? Nah, jadi suasana nyaman itu loh yang penting. Satu saat ibu sama bapak di rumah berdua, anak-anak sudah mentas semuanya, tinggal Mbak Kong sama Mbak Huti. Ngoten niku nggosok Mbak Kong dijarak Bu. Mbak Kong aku dhisik nimbali sampean apa yo? Lho nek mantan nyarka yo Mas. Nek tengah-tengah rumah tangga ke yo Pakmu. Lah saiki Mbak Huti, Mbak Kong. Buatlah kebahagiaan para ibu. Misalnya satu saat Mbak Kong ditanya, "Kong, soleh aku mati dhisik dhewe sampean dongakne yo." "Iya, soleh aku mati yo sampean dongakne." Pun pesene niku tok mawon. Boten pesen liyane. Loh kok mbujeng? Napa temane niki wau? Kebahagiaan di
Diciptakan, jangan dicari. Ibu pengen bahagia, oh aku kroso bahagia nek siji wis ndek omah dhewe, nomor loro omahku wis kebek, nomor telu garasine ana isine, nomor papat ndak akan ketemu. Karena Rasulullah memberikan sinyal, hamba Allah, anak Adam, kalau minta harta diberi 1 bukit emas, mesti minta 2 bukit emas. Diberi 2 bukit emas, mesti minta 3 bukit emas. Kalau dia akan berhenti permintaannya, kalau mulutnya sudah ditutup dengan tanah. Kan sindiran. Berarti kita disuruh bersyukur, menerima cukup apa yang ada, bekerja adalah mencari tambahan sebagai ibadah. Simpulannya, nah, simpulannya ialah hidup di dunia sebagai ladang. Hidup di dunia sebagai ladang, menanam, panennya di akhirat, panennya di surga. Panennya di surga. Supaya panen, supaya netes, harus dijaga dari hama-hama. Hama-hamanya apa? Tidak ikhlas, sombong dan lain-lain. Dibersihkan, diganti dengan 3 saja. Syukur, ikhlas, sabar, tawakal. Nah, mungkin ucapan-ucapan ini sering diucapkan, tetapi memang itulah rumus hidup. Napa melih ibu bapak, ibu-ibu sampun wonten yuswa 40 tahun? Lebih nggih? Berarti kalau sudah lebih dari 40 tahun, karena deadline-nya Rasulullah itu umur 40 tahun. Karena di dalam ayat itu memang 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun ke atas, 50 apalagi 60, haluan hidup harus lurus menuju 3. Lurus menuju 3. Napa 3 niku? Lurus menuju husnul khotimah. Piye ya amrih aku husnul khotimah iki piye? Dicari betul husnul khotimah ini, ya doa, ya usaha, ya diskusi, pokok amrih husnul khotimah. Saya pengen dicabut oleh Allah pas sholat. Berarti sholatlah yang banyak, yang baik. Saya pengen dicabut oleh Allah pas ngaji Quran, ya ngajilah yang banyak, yang sering, yang ikhlas. Saya pengen dicabut pas dikir, ya dikirlah yang banyak, dongo terus. Jangan sampai dicabut pas ngerasani tonggo. Waduh, pas ngomongin ini lah kok klekek. Naudzubillah. Menuju 3, yang satu husnul khotimah, yang kedua selamat dari siksa kubur. Selamat dari siksa kubur ini harus diuber betul. Harus kita pahami karakter-karakter kehidupan di alam kubur supaya kita selamat. Amalan apa yang menyebabkan disiksa, amalan apa yang menyebabkan selamat, kita pahami betul. Dan yang keempat, karep kula 3 tapi nggak keperucut 4 ya. Yang pertama husnul khotimah, yang kedua selamat dari siksa kubur, yang ketiga berhasil menjadi penghuni surga. Lah niki sing kudu diuber. Nggih kata sing mengkritik, sampean niku lho kok pengen jadi penghuni surga, ibadahmu sepiro dibanding ulama-ulama terdahulu ya ndak sebanding. Tapi yang kita andalkan apa tadi? Ridho Allah. Makanya setiap ucapan, setiap gerak-gerik langkah, ayo dipertimbangkan, kira-kira ngene iki Allah taala ridho apa gak yo. Sing jawab sinten? Hatinya sendiri. Ngaten, sampun 3 niku mawon simpulane nggih. Pokoknya dunia ini ladang menanam untuk panen di akhirat, maka tujuannya harus kita pusatkan meraih husnul khotimah, meraih selamat siksa kubur, meraih penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita mudah melaksanakan perintah Allah dan mudah menjauhi larangan Allah. Amin. Terakhir dijadikan orang muttaqin, husnul khotimah, selamat siksa kubur, penghuni surga. Amin. Para rawuh panjenengan sedaya lak nggih mboten tanglet to nggih? Mboten, matur suwun. Lah nggih, mboten. Kula kuwatir materi sing mun rapi ngeten iki, lenten sing tanglet niku nyeluduk. Ustaz, saya mau tanya, monggo. Tapi materinya agak lain boleh ndak? Biasanya terus materinya melenceng seret, aduh, dilalah materinya niki gak patek cocok kabeh. Akhirnya diterangkan oleh ustadznya, kenangan terakhir waktu pulang, yo isi pertanyaan niku wau. Sering lo terjadi ngoten, nggih mboten. Kecuali materinya yang ditanyakan memperkuat materi yang dibahas. Nyeleduknya ngeten niku sering. Ustaz mau tanya, tapi sedikit di luar materi boleh ndak? Monggo boleh. Akhirnya mengembara gak karu-karuan, materi yang inti jadi kabur. Nah, makanya kalau bisa niki simpulannya niku lah nggih pun apal ta nggih? Mboten perlu apal, sing penting dilaksanakan mawon. Wong jenengan priyantone repot nyambut gawe mempeng, awak kesel kongon ngapalne materi ya wis rawuh niku mawon, alhamdulillah. Ampun ngaten Bapak Ibu nggih, matur suwun sanget. Kita doakan pengurus IKADI, takmir masjid dan semua umat Islam yang menyelenggarakan ngaji ini, semoga semuanya diberkahi, dilindungi Allah taala. Amin. Untuk doa ini pun nak wonten pembak nggih. Kula, Ibu, Bapak, ketua kita mengamanati kula supados ndonga. Kula sing mau ndonga, insyaallah donga kula mandi karena Ibu dan Bapak yang mengamini. Oh, kita mas Al-Qur'an liridallah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak warina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin para rawuh Bapak Ibu ingkang sangat kawula hormati, mbok menawi kala wau wonten atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agunging pangapunten.
Matur suwun, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan bisa menambah ilmu dan kebaikan bagi kita. Banyak yang tadi sudah disampaikan oleh beliau, amalan-amalan sebagai bekal menuju surga. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memudahkan kita untuk selalu istiqomah dan menjalankan amalan-amalan yang sudah disampaikan beliau, sehingga kelak kita bisa mulia di dunia dan menjadi penghuni surga. Bapak Ibu, pengajian